Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Wahyu Pratama dari kelas D3TT07A, NIM 19 20 10 21, dan cita-cita saya bisa bekerja sesuai bidang saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari praktikum sistem komunikasi 1, yaitu tentang modulasi amplitudo. Ya, sekarang bisa langsung ke presentasi materinya. Ya, modulasi amplitudo. Definisi modulasi. Modulasi adalah teknik yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi pada suatu gelombang pembawa. Sinyal informasi dengan frekuensinya rendah ditumpangkan pada gelombang pembawa dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Definisi modulasi AM. Amplitude modulation atau AM atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi, pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Di sini adalah output sinyal AM. Gambar paling atas adalah gelombang sinyal atau sinyal informasi, dan gambar kedua yang di tengah adalah gelombang pembawa atau sinyal carrier. Dan yang ketiga, gambar paling bawah adalah gelombang LM atau hasil dari outputan AM. Lanjut, indeks modulasi AM. Indeks modulasi pada AM merupakan perbandingan antara amplitudo sinyal pemodulasi dengan amplitudo sinyal carrier. Indeks modulasi biasa disimbolkan dengan M. Persamaannya sebagai berikut. M sama dengan Vm per Vc. Lanjut, analisis domain waktu. Pada AM, sinyal carrier hampir selalu berupa sinyal sinusoida, sedangkan sinyal pemodulasi atau informasi bisa berupa sinyal sinusoida, tetapi lebih sering berupa sinyal acak seperti misalnya sinyal audio. Sinyal termodulasi AM memiliki amplitudo yang berubah-ubah, tergantung perubahan amplitudo sinyal termodulasi. Hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan Vt sama dengan dalam kurung Vc plus Vm dikali sin omega Ct, di mana Vt adalah amplitudo sesaat dari sinyal termodulasi. Vc sama dengan amplitudo puncak sinyal carrier, Vm amplitudo sesaat dari sinyal pemodulasi, omega C frekuensi sinyal carrier, dan T adalah waktu. Di sini adalah ketentuan data percobaan yang akan saya jalankan. Dengan ketentuan NIM yaitu adalah diambil dari dua angka NIM terakhir, yaitu nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 1. Dan di sini ketentuan yang sudah dimasukkan untuk data percobaan. Dan untuk selanjutnya, kita masuk ke aplikasi MATLAB untuk percobaan. Oke, di sini saya sudah masuk ke software MATLAB untuk melakukan percobaan. Dan di sini saya sudah merangkai semua alat-alat yang diperlukan untuk percobaan kali ini. Di sini saya menyediakan dua sine wave. Sine wave 1 untuk input sinyal pemodulasi, sine wave 2 untuk input sinyal pembawa. Dan di sini ada 3 scope. Scope 1 untuk output sinyal pemodulasi, scope 2 untuk output AM, dan scope 3 untuk output sinyal pembawa. Dan di sini juga ada sum, ada konstan, dan ada juga produk. Untuk menambahkan alat-alat ini bisa dengan cara klik di sini, library browser. Tinggal klik dan akan muncul berbagai alat yang dibutuhkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai percobaan yang pertama. Di sini percobaan pertama
Langsung saja kita double klik di sinyal pemodulasi. Ini akan muncul parameter-parameter yang dibutuhkan. Lalu kita ubah amplitudenya ke 12. Dan biasnya biarkan. Untuk frekuensi biarkan juga 2. Dan fasenya juga dibiarkan. Untuk sample time-nya juga biarkan ke 0,001 saja. Langsung klik apply dan oke. Lalu kita double klik di sinyal pembawa. Sini juga akan muncul parameter-parameternya. Untuk amplitude kita ubah ke 11. Untuk bias dibiarkan dan frekuensinya juga dibiarkan ya, sudah 20. Untuk fase juga dibiarkan. Sample time juga biarkan 0,001. Langsung klik apply lalu oke. Klik run untuk menjalankan. Lalu double klik di output AM untuk melihat hasil output sinyalnya. Klik di sini auto scale agar scale dari outputannya bisa menyesuaikan layar. Nah, di sini terlihat output dari percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Double klik di sini, lalu ubah amplitudenya ke 5. Lalu klik apply. Oke. Double klik sinyal pembawa dan ubah amplitudenya ke 5. Klik apply juga. Oke. Klik run. Double klik di output AM. Nah, di sini terlihat output dari percobaan kedua. Lanjut ke percobaan ketiga. Klik sinyal pemodulasi. Ubah sinyal pemodulasi menjadi 6. Klik apply. Oke. Double klik di sinyal pembawa. Ubah amplitudenya ke 7. Lalu klik apply. Oke. Dan klik run. Double klik. Sini akan terlihat output dari percobaan ketiga. Lalu lanjut ke percobaan keempat. Klik di sini. Ubah amplitudenya ke 15. Klik apply. Oke. Lanjut untuk sinyal pembawa. Ubah amplitudenya jadi 20. Klik apply. Oke. Klik run. Double klik output AM. Dan di sini terlihat untuk output percobaan keempat. Lanjut ke percobaan kelima, yang terakhir. Double klik sinyal pemodulasi, ubah ke amplitudenya ke 22. Apply, oke. Lalu sinyal pembawa, ubah amplitudenya ke 21. Lalu klik apply, oke. Klik run. Lalu double klik output AM, auto scale. Dan di sini terlihat output untuk percobaan terakhir atau percobaan kelima. Mungkin cukup itu dulu untuk simulasinya. Bisa kita lanjut ke perhitungan dan ke analisis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari percobaan modulasi AM. Dan di sini sudah terdapat perhitungan dari percobaan pertama,
yaitu diketahui Fc sama dengan 20 Hz, Fm sama dengan 2 Hz, EC sama dengan 11 volt, EM sama dengan 12 volt. Fc dan Fm ini selalu tetap dalam percobaan 1-5. Dan untuk perhitungan indeks modulasinya, yaitu M sama dengan EM per EC sama dengan 12/11 sama dengan 1,09. Untuk perhitungan sinyal AM atau ES-nya, EC sama dengan EC dalam kurung 1 plus M dikali sin omega MT dikali sin omega CT. EC sama dengan 11 dalam kurung 1 plus 1,09 sin dalam kurung 2pi dikali FMT dikali sin dalam kurung 2pi dikali FCT. EC sama dengan 11 dalam kurung 1 plus 1,09 dikali sin dalam kurung 2pi dikali 2T dikali sin dalam kurung 2pi kali 20T. Dan hasilnya adalah EC sama dengan 11 dalam kurung 1 plus 1,09 dikali sin dalam kurung 4pi T dikali sin dalam kurung 40 pt. Dan ini adalah hasil output gelombang dari percobaan pertama. Lanjut untuk percobaan kedua, yaitu diketahui EC sama dengan 5 volt dan EM sama dengan 5 volt. Untuk indeks modulasinya adalah M sama dengan EM per EC sama dengan 5/5 sama dengan 1. Untuk sinyal AM atau ES-nya, EC sama dengan EC dalam kurung 1 plus M dikali sin omega MT dikali sin omega CT. EC sama dengan 5 dalam kurung 1 plus 1 sin dalam kurung 2pi dikali FMT dikali sin dalam kurung 2pi dikali FCT. EC sama dengan 5 dalam kurung 1 plus 1 kali sin dalam kurung 2pi kali 2T dikali sin dalam kurung 2pi kali 20T. Dan hasilnya EC sama dengan 5 kali dalam kurung 1 plus 1 dikali sin dalam kurung 4 pt dikali sin dalam kurung 40 pt. Dan ini hasil output gelombang dari percobaan kedua. Lanjut percobaan 3. Diketahui EC 7 volt, EM 6 volt. Indeks modulasinya adalah M sama dengan EM per EC sama dengan 6/7 sama dengan 0,85. Untuk sinyal AM, EC sama dengan EC dalam kurung 1 plus M dikali sin omega MT dikali sin omega CT, lalu EC sama dengan 7 dalam kurung 1 plus 0,85 dikali sin dalam kurung 2pi kali FMT kali sin dalam kurung 2pi kali FCT. EC sama dengan 7 dalam kurung 1pi dalam kurung 1 plus 0,85 dikali sin dalam kurung 2pi kali 2T kali sin dalam kurung 2pi dikali 20T. Dan hasilnya EC sama dengan 7 dikali dalam kurung 1 plus 0,85 dikali sin dalam kurung 2 sin dalam kurung 4 pt kali sin dalam kurung 40 pt. Dan ini hasil output gelombang dari percobaan ketiga. Untuk perhitungan keempat, diketahui EC sama dengan 20 volt, EM sama dengan 15 volt. Untuk indeks modulasinya adalah 15/20 yaitu sama dengan 0,75. Dan untuk sinyal AM-nya yaitu perhitungannya hasilnya adalah EC sama dengan 20 dalam kurung 1 plus 0,75 dikali sin dalam kurung 4 pt dikali sin dalam kurung 40 pt. Dan ini adalah hasil output dari percobaan keempat. Lanjut ke percobaan 5 atau percobaan terakhir, yaitu diketahui EC sama dengan 21 volt dan EM 22 volt. Indeks modulasinya adalah 22/21 sama dengan 1,04.
Untuk sinyal AM-nya adalah hasilnya dari perhitungan EC sama dengan 21 kali dalam kurung 1 plus 1,04 sin dalam kurung 4 pt dikali sin dalam kurung 40 pt. Dan ini adalah hasil gelombang dari output percobaan ke-5. Lanjut ke analisis. Pada setiap percobaan, praktikan diminta untuk memasukkan nilai amplitudo yang berbeda-beda pada sinyal pembawa dan sinyal pemodulasi. Karena amplitudo merupakan simpangan terjauh dari gelombang, sedangkan frekuensinya tidak perlu diubah-ubah, karena perubahan frekuensi dalam modulasi amplitudo tidak akan mempengaruhi variabel lain, hanya saja akan merubah bentuk dari sinyal hasil modulasinya. Gelombang pembawa yang belum dimodulasikan mempunyai harga amplitudo maksimum yang tetap dan frekuensi yang lebih tinggi daripada sinyal pemodulasi. Tetapi bila sinyal pemodulasi telah diselipkan, maka harga amplitudo maksimum dari gelombang pembawa akan berubah-ubah sesuai dengan harga-harga sesaat dari sinyal pemodulasi tersebut. Indeks modulasi menentukan efektivitas dari proses modulasi. Nilai indeks modulasi yang ideal adalah 1, yaitu menunjukkan bahwa amplitudo sinyal carrier dan amplitudo sinyal informasi sama. Oke, mungkin itu dulu pemaparan materi dan percobaan dari modulasi amplitudo yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ingat, visi tanpa aksi hanyalah sebuah halusinasi. Saya Rizky Chandrawahyu Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.